Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video penjelasan tentang perjuangan pasca proklamasi 1945. Selamat menyaksikan. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose-red doors. I'm the last thing you'd remember. It's been a long, lonely December. You should know that less is more. I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelia. Aku salah satu siswa dari SMA Negeri 19 Batam. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua buat tur SMA Negeri 19 Batam, sembari kita membahas tentang sejarah pasca proklamasi Indonesia tahun 1945. Teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu sebenarnya belum benar-benar merdeka loh. Belanda yang pada saat itu merupakan sekutu yang memenangkan peperangan dunia kedua, merasa bahwasannya Indonesia ini harusnya hak milik Belanda kembali, karena sebelumnya di peperangan dunia pertama Belanda kan kalah, kemudian Indonesia menjadi hak milik Jepang. Maka dari itu Belanda membentuk yang namanya NICA, yakni Netherlands Indies Civil Administration, dengan menumpang bersama FNI datang ke Indonesia. Nah, kedatangan Belanda inilah yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia tersulut. Akhirnya banyak peperangan yang terjadi setelah hal itu terjadi. Nah, teman-teman, jadi ikutin aku terus ya buat tahu tentang sejarah pasca proklamasi Indonesia sekaligus tur SMA Negeri 19 Batam. Oke, kita udah sampai di ruangan kelas 10. Nah, biasanya ruangan itu digunakan untuk kelas 10 kegiatan belajar mengajar sehari-harinya. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang peperangan yang terjadi pasca proklamasi 1945. Nah, kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa ya? Ikutin aku terus ya. Nah, hal pertama yang bakal kita bahas adalah tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tahun 1946 di Bandung, yang bakal dijelasin sama Kak Nisa. Halo semua, nah jadi yang pertama saya akan membahas tentang Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 1946, yang dimana kota Bandung pada saat itu menjadi basis pertahanan utama oleh pasukan Indonesia yang dibakar habis-habisan oleh pasukan Belanda sebagai tindakan atas serangan mendadak yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Kenapa disebut Lautan Api? Julukan ini diberikan karena kota Bandung kala itu terlihat seperti api yang membara akibat kebakaran besar-besaran. Teman-teman tahu nggak lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki? Iya, lagu yang Halo Halo Bandung. Ternyata lagu ini bukan cuma untuk asik-asikan aja loh. Lagu ini mengisahkan tentang salah satu konflik perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan sekutu yang diboncengi oleh FNI di kota Bandung. Nah, pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Jadi, apa yang selanjutnya terjadi? Apa tuh? Jadi, yang terjadi selanjutnya adalah Kolonel McDowell sebagai kolonel pemimpin dari pasukan sekutu memberikan ultimatum untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946 agar tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung saat itu juga. Nah, setelah keluarnya ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946, Perdana Menteri pada saat itu, Sultan Syahrir, mengatakan bahwasannya udah kota Bandung itu harusnya dikosongkan aja agar tidak ada lagi pertumpahan darah, mengingat persediaan persenjataan Indonesia pada saat itu sangatlah keterbelakangan dibandingkan dengan Belanda. Lalu Kolonel Nasution yang merupakan bagian dari Tentara Republik Indonesia
mengatakan bahwasannya Belanda itu tidak berhak atas kota Bandung. Akhirnya terjadilah perseteruan di antara mereka berdua. Nah, akhirnya jalan tengahnya itu adalah mereka membumi hanguskan kota Bandung agar kota Bandung itu tetap milik Belanda tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, setelah kita ngebahas tentang Bandung Lautan Api tadi, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pertempuran Surabaya yang bakal dijelasin sama saya. Kemudian, tepat tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi berhasil mendarat di Surabaya. Pasukan sekutu mengadakan negosiasi dengan pihak Indonesia, yaitu Profesor Dr. Mustopo. Kemudian, tepat sehari setelah diadakannya negosiasi tersebut, tepat pada tanggal 27 Oktober, seorang atasan Jenderal Malabi, yaitu Jenderal Hawthorne, memerintahkan pasukan tentara sekutu Inggris untuk menyebarkan selembaran pamflet yang berisi ultimatum, di mana ultimatum tersebut berisikan bahwasannya masyarakat Indonesia yang ada di Surabaya harus menyerahkan persenjataannya kepada sekutu paling lambat tanggal 27 waktu malam hari. Kemudian, pertempuran pecah di antara kedua belah pihak tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1945. Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 1945, seorang komandan pasukan sekutu, yaitu Jenderal Christison, meminta bantuan kepada Insinyur Soekarno agar segera datang ke Surabaya agar melaksanakan gencatan senjata. Gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena pada 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran besar lagi. Dalam pertempuran ini, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Tewasnya Malabi ini membuat pihak sekutu geram dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang meminta Indonesia menyerah pada keesokan harinya. Tentu saja, ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi pertempuran hebat pada 10 November 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi oleh terjadinya insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigadir Jenderal Artileri Divisi India ke-23 di Samarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, sebenarnya kedatangan mereka ini sangat diizinkan oleh pihak Indonesia untuk menangani masalah tawanan perang Belanda yang ditawan di Ambarawa dan juga Magelang. Tetapi kedatangan mereka itu tidak sendirian, tetapi membawa orang-orang Nica dan kemudian mereka mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Lalu pada tanggal 26 Oktober terjadilah insiden di Magelang, kemudian membesar menjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pihak sekutu Inggris dengan Nica. Nah, insiden tersebut berhenti ketika Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka melakukan gencatan senjata dan menyepakati beberapa hal dalam 12 pasal. Kesepakatan tersebut berisi beberapa hal. Yang pertama, pasukan sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurusi dan melindungi para APWI, yaitu para tentara dan juga para interniran. Yang kedua, Jalan Magelang Ambarawa dibuka untuk jalur lalu lintas Indonesia. Yang ketiga, pihak sekutu harus tidak mengakui aktivitas atau pergerakan yang dilakukan oleh pihak Nica dan badan-badan di bawahnya. Akan tetapi pasukan sekutu tidak menyepakati atau mengingkari kesepakatan tersebut. Akibatnya terjadilah perperangan antara pasukan TKR yang di bawah pimpinan Mayor Sumarto dengan sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran di kota meletus dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap rumah-rumah yang ada di kampung Ambarawa. Dan pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR yaitu Letkol Istiman gugur. Letkol Istiman gugur akibat tertembaknya oleh pesawat pengintai yang sering disebut sebagai pesawat cocor merah saat serah terima komando bersama dengan Mayor Imam Androgi. Setelah itu, posisi Letkol Istiman digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dan pada tanggal 5 Desember 1945, pasukan sekutu Inggris terusir dari Banyu Biru
dan pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil kesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit dan perlu dilakukan serangan terakhir. Kemudian serangan terakhir ini direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945. Dan setelah pada tanggal 12 Desember 1945, pukul 04.30 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dan setelah mereka sampai di sasaran masing-masing, kota Ambarawa telah dikepung selama 4 hari 4 malam. Setelah itu, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan musuh mundur dari Ambarawa dan pergi ke Semarang. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang liputan pergerakan. Nah, pasukan Belanda mendarat pada tanggal 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata Jepang. Namun, keadaan mereka justru membuat situasi tidak aman. Pasukan Belanda pun mengadu domba raket balis. Pada 19 November 1945, pasukan yang dipimpin oleh Bapak I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut persenjataan pasukan Nica. Pasukan Belanda pun melakukan serangan balik dan pertempuran pun tidak terelakkan. Akibat pertempuran itu, pasukan yang dipimpin oleh Bapak I Gusti Ngurah Rai mati dan gugur. Perang tersebut dinamakan Puputan, yang artinya habis-habisan. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia termasuk rakyat Semarang antusias dalam menyambut kemerdekaan. Namun antusiasme ini tidak bertahan lama karena masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum menyerah dan mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini bermula ketika BKR memerlukan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena itu mereka merebut senjata tentara Jepang. Namun hal ini tidak diperbolehkan oleh tentara Jepang sebab menyerahkan usaha keamanan kepada pihak Indonesia. Mayor Jenderal Takamura yang memberikan izin bagi pasukan Jepang untuk menyerahkan senjatanya pada pasukan Indonesia di Semarang. Namun jumlah persenjataan ini masih kurang. Alhasil pasukan Indonesia merampas amunisi pasukan Jepang dan meminta pasukan Kidobutai untuk melucuti senjatanya, tapi ditolak oleh Jepang. Penolakan ini diikuti oleh perintah diperbolehkannya tentara Jepang untuk menyerang Semarang. Hal ini karena mereka khawatir dengan para tentara Jepang yang menjadi tawanan dan provokasi pemuda Indonesia yang menyebabkan keadaan semakin memanas. Puncak utamanya adalah pada 14 Oktober saat Dr. Karyadi mendengar bahwa ada sumur yang diracuni oleh pihak Jepang. Ia pun pergi untuk memeriksa sumur tersebut. Namun di tengah jalan, pandaran Dr. Karyadi ditembak oleh orang Jepang. Penembakan itu terjadi saat BKR sedang memindahkan ratusan tawanan sipil Jepang. Mereka mendengar bahwa pasukan Kidobutai akan menyerang Semarang. Mereka pun melakukan perlawanan pada polisi Indonesia yang saat itu berjaga dan mereka berhasil merebut senjata. Setelah perlawanan mereka kabur ke Tangsi Kidobutai di Jatingaleh Selatan Semarang, di mana pasukan Kidobutai saat itu tengah bersiap menyerang Semarang. Nah, pada 15 Oktober 1945, Jepang membagi pasukan menjadi dua. Pasukan sayap kiri berjumlah lebih banyak dan menyerang bagian barat Semarang, sedangkan pasukan sayap kanan menyerang bagian timur Semarang. Hal ini dilakukan supaya kamp sekutu Belanda tidak terjamah oleh pasukan pemuda Indonesia. Pertempuran pun akhirnya meledak. Pasukan sayap kiri ini pun karena pergerakan lebih cepat, mereka berhasil menangkap Mr. Wongsonegoro yang pada saat itu menjadi gubernur Jawa Tengah. Pertempuran pun meledak. Banyak korban yang berjatuhan dari pasukan Jepang ataupun pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia yang dengan emosi bergejolak yang melihat rekannya
mati di medan perang, akhirnya pergi ke penjara Bulu. Di sana ada para tahanan Jepang. Mereka membunuh sekitar 150 para tahanan Jepang. Esok hari, para pasukan Jepang ini berhasil menguasai penjara Bulu tersebut. Mendengar cerita dari tawanan Belanda ini bahwa tawanan Jepang dibunuh habis-habisan oleh para pemuda Indonesia, para tentara Jepang ini akhirnya emosi dan membalaskan dendamnya pada para tawanan Indonesia yang menjadi sandera mereka. Pada 16 Oktober 1945, Wongsonegoro mengajukan perjanjian kepada Jepang supaya pertempuran Indonesia dan Jepang ini berhenti, namun Jepang menolak itu. Lalu selanjutnya Jepang memberikan atau mengajukan gencatan senjata untuk Mr. Wongsonegoro kepada pemuda Indonesia, yaitu di mana para pemuda Indonesia ini harus mengembalikan senjata yang telah mereka rampas dari pasukan Jepang. Nah, namun Wongsonegoro ini merasa hal itu mustahil karena pasti pemuda Indonesia akan menolak. Nah, akhirnya Jepang itu mengancam dengan ancaman bahwa mereka akan mengebom kota Semarang jika Wongsonegoro tidak menandatangani perjanjian tersebut. Akhirnya Wongsonegoro menandatangani perjanjian tersebut. Lalu pada 19 Oktober 1945, pasukan sekutu yaitu Inggris datang ke Indonesia. Nah, disinilah terjadi perundingan antara tiga negara, yaitu negara Jepang, Indonesia, dan Inggris yang berada di Hotel de Pavilion. Nah, dari situ itu sepakat bahwa baik Jepang maupun Indonesia ini akan mengakhiri peperangan tersebut dengan syarat Jepang memberikan Semarang harus menyerah, dan Jepang memberikan kepemerintahan Semarang pada Inggris, dan berakhirlah perang 5 hari di Semarang. Nah, gimana? Seru nggak main sambil belajar ya? Sekian dari kami dan terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih suara?